Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama, Allah mengajarkan nama-nama yang diberikan kepada para malaikat. Allah kemudian berkata kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar." Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini kepada para malaikat karena mereka mempertanyakannya, yaitu ketika Dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Jadi setelah menciptakan Adam dan meniupkan roh ke dalam dirinya, dan setelah mengajarinya semua nama yang telah Dia ciptakan, Adam mempresentasikannya kepada para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Dalam ayat tersebut maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak berkata, sebagaimana dikemukakan oleh At-Tabari, "Jika aku menempatkan salah satu dari kalian sebagai khalifahku di bumi, kalian akan mematuhi, memuji dan mensucikan aku, dan tidak akan menjadi tidak patuh. Jika aku menempatkan seseorang yang bukan dari golongan kalian sebagai khalifah di bumi, dia akan menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah." Sekarang jika kalian tidak mengetahui nama-nama mereka, meskipun kalian dapat mengamati dan melihat mereka dengan mata kalian sendiri, kemungkinan besar kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan kalian jika aku menempatkan salah satu dari kalian atau yang lainnya sebagai khalifahku di bumi. Aku akan menempatkan salah satu dari mereka sebagai khalifahku di bumi ketika mereka lepas dari pandangan kalian dan kalian tidak melihat mereka dengan mata kepala sendiri dan kalian belum diberitahu apa yang kalian atau mereka akan lakukan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan mengajarinya nama-nama segala sesuatu, Dia mengatakan kembali semua nama yang telah diajarkan kepada Adam kepada para malaikat. Di antara ulama terdahulu yang meriwayatkannya adalah Qatadah bin An-Nu'man ketika menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dia kemudian meminta para malaikat untuk memberikan nasihatnya tentang penciptaan Adam. Dan mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Para malaikat tahu dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka bahwa tidak ada yang lebih menjijikkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada menumpahkan darah dan menyebabkan kerusakan di bumi. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dari khalifah itu akan bermunculan para nabi, rasul, orang-orang yang benar, dan penghuni surga. Telah disebutkan kepada kita bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menciptakan Adam, para malaikat berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih dihormati olehnya dan lebih berpengetahuan dari kita. Mereka diuji oleh penciptaan Adam, seperti halnya langit dan bumi melalui ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Pada saat Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepadanya. Namun iblis menolak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam perilakunya itu. Namun iblis tetap bertahan dalam ketidakpatuhannya dan terus melanjutkan kesalahan dan penyimpangannya.
Kini kesombongan dan penentangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya disembunyikan, akhirnya terungkap di hadapan para malaikat, dan segala sesuatunya menjadi jelas bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Dia kemudian mencabut kewenangan iblis dalam memerintah langit bagian bawah dan bumi, yang memakzulkan dari jabatan sebagai penjaga surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini kepada iblis ketika dia masih di surga dan belum jatuh ke bumi. Pada saat itu Adam telah tinggal di surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Iblis diusir dari surga ketika dia dikutuk, dan Adam menetap di surga. Adam biasa pergi ke sana sendirian, tidak memiliki pasangan untuk tinggal bersama. Dia tertidur, dan ketika dia bangun, dia menemukan duduk di dekat kepalanya seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya. Dia bertanya apakah dia, dan dia menjawab, seorang wanita. Dia bertanya untuk tujuan apa dia diciptakan, dan dia menjawab, untukmu, untuk tinggal bersamamu. Para malaikat mencari untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Adam, menanyakan namanya. Dia menjawab, Hawa. Ketika para malaikat bertanya mengapa dia panggil Hawa, dia menjawab, karena dia diciptakan dari makhluk hidup atau hai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai mengecam iblis, dia pergi kepada Adam yang telah dia ajarkan semua nama dan berkata, "Adam, katakan nama-nama mereka." Dia menjawab, "Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Dia kemudian membuat Adam tertidur, sebagaimana yang telah kita dengar dari para ahli Torah di antara para ahli kitab dan para ulama lainnya yang berada dalam otoritas Abdullah bin Abbas dan lainnya. Kemudian dia mengambil salah satu tulang rusuk Adam dari sisi kiri dan menggantinya dengan daging. Sementara Adam tidur dan tidak bergerak sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuknya. Dia membuatnya Hawa menjadi seorang wanita baginya, Adam, untuk tinggal bersamanya. Ketika tidurnya diselesaikan dari dia dan dia terbangun, dia melihatnya di sampingnya. Telah diasumsikan, wallahu a'lam, bahwa Adam berkata, "Daging dan darah dan pasanganku," dan dia tinggal bersamanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pasangan dan memberinya baginya sebuah kenyamanan atau sakan dari dirinya sendiri, dia berkata kepadanya dalam tatap muka, "Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Mujahid bin Jabir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya." Berkata, Hawa berasal dari tulang rusuk terendah Adam atau Kusyairah ketika dia tertidur. Kemudian Adam bangun dan berkata, "Atta," yang artinya adalah wanita dalam bahasa Nabat. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.